Kuliah S2 Ilmu Komunikasi. Apakah cukup jelas mendengarkan suara saya? Bagus sekali, kayak di pesawat ya. Terima kasih banyak Pak Hamzah. Berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan ini betul-betul menarik untuk saya, apalagi diawali dengan cerita Gus Miftah. Dan kebetulan sekali Pak, background saya adalah seorang selebgram. Saya baru saja mengirimkan tugas ke Bapak beberapa hari yang lalu, jurnal saya tentang media sosial Pak. Dan saya juga muncul di kota Palembang ini sebagai selebgram edukator dan motivator Pak. Dan saya sangat setuju sekali dengan perkataan Bapak tadi bahwa memang banyak sekali sekelompok anak muda, katakanlah Gen Z, yang menjadi skuter Pak, katakanlah seperti itu, atau selebgram kurang terkenal tetapi memaksakan diri. Pak, mungkin mereka memang paham dan tahu bahwa selebgram ini adalah easy money, easy life. Sehingga mereka memang berusaha menciptakan sebuah sensasi bagaimana caranya agar mereka menjadi terkenal terlebih dahulu tanpa memperhatikan etika-etika dalam menggunakan media sosial. Nah, dalam dunia media sosial ini ternyata bahasa prokem ini adalah betul Pak, metode yang paling efektif sekali untuk menyampaikan komunikasi kepada netizen. Dan hal ini juga menjadi judul untuk disertasi saya Pak. Jadi kebetulan juga saya sedang mengambil program studi doktoral kandidat dan saya juga mengambil disertasi dengan latar belakang efektivitas komunikasi dalam rangka bagaimana caranya meningkatkan sumber daya manusia. Dulunya saya tampil sebagai selebgram yang gaul, yang cukup menghibur Pak, dengan ditemani oleh tim saya yang kebanyakan karena itu sangat menghibur ya Pak ya. Orang sering tertawa nih dengan orang-orang unik seperti ini Pak. Lalu selanjutnya ada sebuah berita yang cukup besar karena persaingan selebgram. Saya sempat diviralkan Pak, saya sempat difitnah dan kasusnya cukup besar menjadi permasalahan nasional yang walaupun saat ini alhamdulillah saya bisa membuktikan kepada halayak ramai. Mungkin Bapak juga pernah membaca berita saya Pak. Sebagai orang yang muncul sebagai selebgram edukasi ini tentu bertentangan sekali dengan personal branding yang saya miliki Pak. Namun kenyataannya saya memang kurang dinikmati ketika live Pak, ketika saya memang menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Kemudian saya juga tampil sebagai orang-orang yang mengedukasi dalam kebaikan, karena pada zaman saat ini Pak, orang-orang lebih suka menonton keributan, menonton hal-hal yang menurut saya tidak baik begitu Pak, termasuk juga dengan menggunakan bahasa prokem. Namun anak-anak muda yang tampil dengan bahasa prokem ini justru sangat disenangi oleh banyak orang. Pertanyaan saya Pak, apakah hal ini akan menjadi fenomena sebagai ancaman kelestarian budaya Indonesia yang santun dan beretika, bertata krama yang baik? Karena saya cukup khawatir dengan perkembangan zaman saat ini untuk anak muda, termasuk juga untuk anak saya sendiri Pak, begitu. Terima kasih banyak Pak Hamzah. Ya, makasih Mbak Indah. Siap. Dan dokter yang ngomong ya ini. Terima kasih banyak. Ya, thank you Mbak Indah. Halo, senang ya di mahasiswa pasca sarjana, senang sekali rasanya karena ada master, kemudian ada sebagai calon doktor, kuliah lagi di komunikasi. Berarti Mbak Indah ini haus ilmu gitu. Kita kembali ke persoalan bahwa gimana sebenarnya bahasa prokem ini kan, atau bahasa gaul ini jangan dulu ditafsirkan sebagai bahasa hati. Kita nggak boleh vibes hati. Bahasa gaul ini sebenarnya adalah bahasa yang lahir dari tekanan formalitas dan ketaatan asas terhadap berbahasa kita. Dan komunikasi itu ada namanya jalur langsung ke pusat, ada jalur pinggir, itu sampai istilahnya peripheral road gitu dan central road gitu.